Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, shalom. Satu kali lagi shalom. Terima kasih. Bapak Ibu, ini cuaca mendung, tadi malam tuh hujan. Lalu kalau orang datang ke gereja itu satu kemenangan. Kenapa? Karena pasti ada banyak orang rindu ke gereja tapi mengantuk, ya masih tidur. Begitu orang Sentani bilang. Jadi bagi mereka yang datang ke gereja, pergi ke satu persekutuan, saudara harus bilang bahwa roh saya menang. Karena itu bilang terima kasih sudah datang. Untuk yang di kanan kiri silakan. Bapak Ibu majelis, terima kasih juga sudah datang. Boleh pegang tangan, bilang terima kasih sudah datang. Bapak Ibu yang Tuhan sayang, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, baik yang ada di gereja juga mungkin yang ambil kesempatan untuk ikut live streaming ini. Hari ini dalam kemurahan Tuhan kita mau belajar sama-sama. Saya dengar kemarin dalam satu kesempatan jumlah jemaat GKI sekarang sudah 2080. Jadi ada 2080 jemaat dengan berjuta-juta orang di GKI hari ini belajar sama-sama dari Kidung Agung pasal yang keempat ayat 1 sampai 15. Lalu judul yang diberikan untuk kita hari ini di minggu ini adalah Indahnya Ikatan Cinta. Bagus sekali. Tadi kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 15 ini, kalau kamu baca macam baca puisi, laki-laki bilang, lihat cantik engkau manisku. Wah, andalan mantap sekali. Gigimu bagaikan kawanan domba. Ini saya bayangkan berarti gigi semua itu putih karena domba yang sudah dicukur habis, bukan gigi yang masih karat-karat. Nah, saudara-saudara, ada yang masih ingat khotbah hari Minggu kemarin? Karena sama toh di seluruh GKI. Ada ya? Harap ya majelis. Masih ingat? Dia judul apa? Yang minggu kemarin. Engkau apa? Lupa ya. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Mazmur pasal. Nah, ini seperti anak sekolah minggu kita harus bikin ayat hafalan supaya ingat. Jadi hari ini sekali lagi bicara tentang hal yang berhubungan dengan bagaimana kita di mata Tuhan. Memang konteks Kidung Agung pasal 4 ini ditulis dalam emosi kasih eros. Karena yang kemarin itu dalam konteks kasih agape. Mazmur pasal 8. Ada berapa jenis kasih atau cinta yang kita tahu? Ada 4. Yang pertama itu namanya kasih atau cinta agape. Kasih agape itu adalah kasih yang tak bisa dibalas oleh siapapun. Dan itu hanya ada dari Allah untuk manusia. Itu namanya kasih agape. Allah punya kasih yang besar sekali. Cinta yang begitu menggebu-gebu untuk mengasihi manusia. Karena itu Yohanes pasal 3 ayat 16 yang biasa kita hafal juga bilang, karena begitu akan sehingga supaya tidak binasa. Itu setiap orang yang percaya, itu setiap orang yang mencintainya tidak binasa. Dan hari ini Kidung Agung pasal 4 itu menjadi satu dari saya catat 1005 gubahan, nyanyian dan puisi yang ditulis oleh Salomo. Kidung Agung. Di Mazmur juga ada yang ditulis oleh Salomo.
sehingga ada 1005 nyanyian dan puisi yang digubah, yang ditulis, yang diceritakan oleh Salomo. Dan hari ini kita mau belajar indahnya ikatan cinta. Bagian ini waktu saya baca, saya pikir, wah ini kalau anak-anak dorang yang belum jadi suami istri, di mana nanti kita jelaskan Oh ternyata ada juga. Jadi kita akan lewati 4 bagian yang saya temukan di bagian ini sebagai keindahan dalam cinta yang kuat. Bapak Ibu punya cinta toh? Punya kan? Semua karena cinta tak mampu ku dapat berdiri. Terima kasih cinta. Itu satu lagu yang di zaman tahun berapa yang kita masih pacaran. Sekarang tahun sukawin tapi masih ada. Nah, cinta, kasih agape, philia, storge, dan eros. Itu jenis-jenis cinta. Dan Kidung Agung ditulis dalam konteks cinta eros. Cinta antara laki-laki dan perempuan. Cinta yang hanya boleh dipakai oleh suami dan istri. Dengar ini baik-baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukti cinta dalam seluruh sejarah dunia itu membuktikan bahwa terada yang bisa kasih kalah cinta. Legenda-legenda cinta yang terbesar di dunia kita kenal. Misalnya, Indonesia punya legenda cinta. Itu Romeo dan Juliet, meskipun bukan orang Indonesia yang mulai. Rama dan Yes, itu legenda cinta dari mana? Dari mana India. Romeo, Juliet, Rama, Sinta. Wah, ini indah sekali. Ada satu legenda cinta yang bagus sekali, meskipun bukan dua pun nama, tapi legenda cinta yang mengakibatkan kapal besar sekali, yang paling besar pertama kali itu. Kapal apa? Belum tahu semua, tepuk tangan untuk yang tahu. Ya, jadi yang tahu pasti punya itu, mengerti itu. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini indah sekali, karena kita mau belajar tentang anugerah rasa yang diberikan oleh Tuhan. 4 hal yang saya katakan tadi saya ingin membaginya untuk kita. Tentang 4 keindahan dan kekuatan yang mengikat cinta itu. Karena tema kita adalah indahnya ikatan cinta. Dalam tafsiran dikatakan bahwa ini kemampuan Salomo merayu kekasihnya. Karena Salomo jadi laki-laki yang punya istri banyak sekali. Tapi bagian ini ditulis oleh Salomo ketika ia baru punya 104 istri. Karena ada 700 gundik, 300 istri. Jadi semuanya 1000. Mama yuk banyak apa? 1000. Itu tidak tahu dia ketemu yang satu kapan Tapi bagian ini dia tulis di waktu ada 104. Dan ini ditujukan ke perempuan Sunem. Kalau Bapak Ibu baca itu juga ada di Kidung Agung pasal 7. Temanya juga sama, perikopnya juga sama, yaitu pujian mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Di pasal 7 itu sama. Nah, saudara-saudara, saya coba menemukan apa yang mau kita belajar dari syair dan puisi cinta dari Salomo ini, supaya kita tidak hanya mantap sekali yang Salomo tulis nih, tapi kita juga belajar sesuatu darinya. Karena ada banyak pertanyaan, Kidung Agung ini kenapa dong kasih masuk di Alkitab? Ini kan macam cerita-cerita yang bikin macam tuh bulu badan berdiri-berdiri waktu baca nih. Yang pertama, saya menemukan di ayat 1 sampai 8
Bagian yang saya beri judul kecil yang saya mengerti, yaitu menghargai dan menikmati setiap bagian tubuh. Menghargai dan menikmati setiap bagian tubuh berarti kalau Salomo kasih tahu di sini itu untuk memuji mempelai perempuannya, dia punya pengantin perempuan, dia puji-puji dia pengantin perempuan, maka bagaimana kita juga belajar untuk memberi pujian untuk siapa? Pujian untuk kita pu pacar kah, kita pu maitua yang sulama, ketong sama-sama, atau pujian untuk orang lain. Nah, mari kita perhatikan mengapa itu menghargai dan menikmati setiap bagian tubuh. Saya lihat ditulis sangat indah oleh Salomo. Dia mulai dari bagian-bagian yang di atas, di kepala dan seterusnya. Dia bilang begini, matamu bagaikan merpati. Wah, bagus sekali. Ini untuk perempuan nih. Terus kalau untuk laki-laki bagaimana ya? Untuk laki-laki saya pikir begini, matamu bagaikan elang. Tapi kok bukan elang ya? Artinya dia mata itu tajam. Elang itu dari jarak sekian ribu kilometer, dia bisa lihat tembus kepada dia punya musuh. Jadi laki-laki jago itu dong, mata harus begitu, tapi jangan lihat sebarang-barang. Karena mengapa merpati? Dia bilang kok mata seperti merpati. Nah, bayangkan merpati itu kan jinak, tapi dong bilang jinak-jinak merpati. Mau tapi tidak mau. Itu dia bilang di mata. Terus dia tulis begini, rambutmu bagaikan kawanan domba. Wah, kalau di sini tak ada domba, jadi kira-kira kalau Tom bilang rambutmu bagaikan kawanan apa di situ, kira-kira seperti bagaimana? Tapi ini dia gambarkan tentang, rambut dari perempuan-perempuan Timur Tengah itu kan rambut yang bergelombang toh. Terus kalau ketong rambut keriting, ketong kira-kira ketong rambut bagaimana? Ini seperti apa? Kalau suami mau puji saya rambut bagaimana? Sudah, tidak usah pakai binatang-binatang, pakai bunga-bunga saja sudah. Lalu dia bilang gigimu, wow, ini gigi ini paling mantap sudah. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Tadi domba yang turun, sekarang domba yang dicukur. Nah, Bapak Ibu, saya nonton film yang domba kalau dicukur itu kan botak toh. Bulu-bulu semua dicukur jadi mulus sekali, putih sekali. Mungkin kalau kita di Indonesia kita bilang gigimu cemerlang seperti Pepsodent. Itu brand. Orang bicara gigi putih berarti Pepsodent. Ingat Pepsodent, odol gigi. Gigimu cemerlang, gigimu putih. Lalu untuk laki-laki gigi seperti apa? Atau rambut seperti apa? Terus saya bayangkan, laki-laki Papua, laki-laki yang ada di Indonesia ini dong berambut kan gondrong. Tapi saya lihat majelis dong semua rambut tara gondrong. Tapi minimal rambut itu rapi. Rapi, terus saya bayangkan apa yang kita bisa pakai contoh terus saya ingat ini, bunga bonsai yang dong potong rapi itu. Atau rumput kuda yang rapi. Jadi ini maksudnya berhubungan dengan rapi. Jadi kakak-kakak ganteng kan bikin rambut baik-baik Sekarang ini saya lihat ada laki-laki banyak punya rambut panjang. Kalau rambut panjang yang asli terapa-apa, karena itu ada orang-orang Biak, orang-orang Serui yang dong bilang kalau laki-laki rambut panjang mau potong harus pakai adat-adat, bawa gunting taruh di piring, baru potong dong rambut panjang. Tapi ada rambut panjang yang sekarang itu dong sambung. Terapa-apa juga itu indah juga. Tapi saya bayangkan bagaimana rambut indon tidak pernah cuci. Ini Kinung Agung ini dia bicara tentang keindahan. Jadi kalau itu indah nikmati saja tidak apa-apa. Yang penting harus cuci supaya jangan itu jadi masalah lagi. Nah itu dia bilang rambut bagus sekali, gigi. Terus dia tambah lagi di sini dia bilang bibirmu. Wah, ini bagaikan seutas pita kirmisi di ayat yang ketiga itu. Bibirmu dan elok mulutmu. Ini saya bayangkan bibir seperti utas kirmisi. Bapak Ibu, kirmisi itu dia warna merah.
Karena itulah dia membayangkan warna merah elok yang indah sekali. Memang tong di sini bibir kalau terang merah harus pakai lipstick supaya merah. Tapi jangan terlalu lewat-lewat. Lalu kemudian ada yang bibirmu merah karena makan pinang, juga tak apa-apa. Jadi gigi bibir harus jaga bersih. Tak apa-apa makan pinang. Tapi jangan makan pinang sampai pakaian-pakaian semua noda, baru pulang ke rumah mah tua marah-marah. Karena pinang sudah hambur ke sana kemari, ludah pinang di pinggir-pinggir gereja, makan pinang teratur. Jadi kalau di sini dia bilang bibirmu bagaikan seutas kirmisi. Terus saya bayangkan ini kakak-kakak laki-laki, bapak-bapak ganteng, kira-kira ketemu umpamakan dong bibir itu bagaimana ya? Kalau bibir yang isap rokok terus sampai bibir warna macam apa ya? Warna macam apa kakak? Kakak dong pasti tahu. Warna sudah berubah jadi seperti ban karet sepeda. Karena coklat toh, karena pakai kok ini terus kereta. Jadi kemudian bibir rusak. Nah, saudara-saudara, menghargai dan menikmati setiap bagian-bagian tubuh itu diceritakan oleh Salomo dengan sangat baik sekali, dengan menceritakan cintanya terhadap istrinya. Ini untuk bapak ibu kita, suami istri, mama-mama. Ini khotbah yang baik sekali menurut saya. Untuk setiap pasangan suami istri, belajar juga untuk saling memuji pasanganmu. Jadi anak-anak, kalau kan bapak dan mama terabaku puji, lekam kasih tahu bapak puji mama kata di pagi. Karena mama itu biasa makan puji. Saudara, perempuan itu yang dibutuhkan adalah pujian dan kasih. Jadi bapak jangan berhenti kasih pujian, tapi juga jangan pujian untuk tipu-tipu saja. Harus tulus. Baumu seperti bau Libanon. Saya cari-cari di buku-buku tafsiran, di kamus-kamus, kira-kira Gunung Libanon itu dia bau seperti apa ya? Sehingga Salomo bilang, baumu seperti bau Gunung Libanon di ayat 10 itu. Dia kasih tahu tentang dia punya pengantin, punya bau. Lalu saya ingat cerita tentang suami istri yang juga senang dengan bau-bau. Jadi waktu pacaran, pasti tong kenal tong pacar bau. Saya paling kenal sekali saya pacar bau. Kenapa? Karena pasti kakak kau tinggal pakai parfum yang sama terus. Biar murah juga tak apa-apa. Yang penting dia bau itu sudah. Dia lewat, saya bisa tahu pasti dia ada di sekitar sini. Kan dia bau. Jadi baru mulai pacaran, baunya adalah bau parfum. Kita ya, nona-nona juga, ibu-ibu, kita juga pakai parfum yang bau harum. Mulai kawin, dong bilang bau parfum sudah berubah jadi bau minyak telon, bau minyak kayu putih. Kenapa? Ya, karena sudah ada anak, jadi dia punya minyak yang habis, dia badan tom pakai gosok badan. Sudah bau itu saya cukup sudah. Tapi juga mulai umur. Minyak telon lama-lama begini, dia bilang, kok bau macam bau minyak tanah. Karena Mace kok tidak pernah itu mandi. Sibuk sampai teramandi, masih bau minyak tanah baik. Lain bau lain langsung pacar bilang, ini ikan asing dari mana yang bau? Jadi ibu bapak mama, kita harus merawat tubuh kita. Merawat tubuh adalah menghargai tubuh. Merawat tubuh adalah menikmati berkat Tuhan atas tubuh kita. Bilang terima kasih untuk saya punya rambut. Biar sudah tinggal sedikit saja, dulu panjang tapi tak cabut sampai habis rontok, jadi tinggal sedikit. Cari minyak untuk kasih tumbuh di mana-mana, tapi memang sewaktunya jadi jangan pakai minyak juga nanti dia tertumbuh. Hargai setiap bagian tubuh. Supaya apa? Ini untuk anak-anak muda. Kalau untuk kita para orang tua, penghargaan terhadap tubuh mendorong kita
untuk tetap bilang Tuhan mengasihi saya, untuk mendorong kita melihat bahwa kita berharga kalau kita ingat kembali ke khotbah kemarin. Karena sampai masa tua Tuhan telah memberi kita mahkota kemuliaan, dan satu dari mahkota kemuliaan adalah tubuh kita. Bagian-bagian tubuh yang Tuhan bentuk harus dihargai. Ada satu terapi untuk orang-orang yang rasa jelek. Saya menolong satu orang mahasiswa di Fakultas Kedokteran di Bali. Dia telepon saya, lalu dia cerita bahwa pacarnya itu mau kasih tinggal dia karena menurut pacarnya dia punya dagu tidak bagus. Dagu saja, dagu. Padahal nona ini belasteran, Belanda campur aduk, Cina, Prancis, semua ada di dalam dia. Dia punya cantik itu mungkin seperti perempuan yang Salomo bilang di Alkitab ini. Terus saya bilang, Nona, bagi mama pendeta, kok terlalu cantik? Dia bilang, itu untuk mama, tapi untuk saya pacar tidak. Kasihan. Terus saya bilang, kenapa jadi? Lalu dia bilang sapu dagu tidak lancip. Saya mau bilang bagaimana? Lalu saya ajak dia melakukan ini, namanya mirror terapi atau terapi cermin. Untuk setiap orang yang merasa tidak berharga tubuhnya, ada bagian tubuh lain yang bagus. Mungkin tadi kita sudah dengar bibir, jadi jangan sampai pulang begini tuan semua cek tubuh bibir bagaimana Nanti kalau cek bibir bagaimana bicara di depan kaca, di depan cermin, jangan lihat bibir saja, tapi lihat mata. Karena mata masih bagus untuk bisa lihat, itu bersyukur dengan mata yang ada. Jangan perhatikan di bibir saja. Jangan sampai mau pergi operasi bibir lagi, operasi dagu. Lalu saya bilang untuk dia, coba begini, mirror terapi itu persis seperti apa yang Salomo cerita. Bangun pagi, berdiri di depan kaca yang besar, dengan seluruh keadaan seperti waktu kita lahir. Itu artinya tanpa benang sehelai pun dalam tubuh. Lalu pegang setiap bagian dan bilang, terima kasih Tuhan, sebab saya punya ini. Tuhan, terima kasih saya punya kepala. Mungkin saya rambut sutarada, subotak, tapi saya masih punya kepala. Karena kalau terada sapu kepala, bisa sumati nih. Tuhan, terima kasih untuk saya punya rambut. Mungkin sedikit saja, sapu rambut tidak terlalu bagus seperti saya punya teman, tapi saya masih punya rambut. Tuhan, terima kasih untuk saya punya buah dada. Mungkin sulonggar-longgar kah? Terapa-apa. Itu penghargaan. Dan bagian ini yang Salomo bilang. Tadi dia bilang, buah dadamu. Ini waktu baca bagian ini kan pikir porno. Ini Alkitab. Seluruh bagian tubuh yang tidak dihargai, berilah penghargaan kepada bagian-bagian itu. Adakah orang yang pernah berterima kasih untuk anusnya? Ada? Anus itu tempat untuk buang yang kotor itu. Ada yang pernah bilang terima kasih untuk bagian itu? Terakan ya. Nanti pulang kamu bilang terima kasih untuk dia. Kenapa? Karena kalau dia terbuka, apa yang terjadi? Pizza, es krim yang kamu makan semua ke dalam akan keluar, dan kok perut sakit ke sakit, tak putar ya. Karena bagian bawah itu dianggap kecil, tidak berguna. Tapi kalau dia tidak berfungsi, maka kakak, waktu kau makan makanan sambal pedis sekali, tapi keluar juga pedis, di atas pedis, di bawah pedis, mamanya sakit sekali. Karena itu hargailah setiap bagian-bagian tubuh kita. Lakukan itu. Lalu bilang, Tuhan, terima kasih, sebab saya diciptakan sempurna. Mungkin kita punya anggota keluarga yang tidak normal, disabilitas, tapi Tuhan menciptakan mereka sama seperti rupa dan gambar Allah, berharga dan mulia. Jadi bagian-bagian tubuh ini menghargai kita, mengajar kita untuk melakukan itu. Jangan melakukan mirror terapi lalu lawannya itu adalah narsis. Narsis itu sedikit mirip orang yang mencintai seluruh tubuhnya sampai dia lupa bahwa orang lain juga bagus.
Dia lupa juga bahwa orang lain juga cantik. Nah, saudara-saudara, itu yang kita belajar hal pertama, bahwa indahnya ikatan cinta mengajak kita untuk menghargai tubuh kita, mengajak kita untuk saling menghargai. Suami istri, bapak mama, jangan berhenti bilang, engkau cantik manisku. Jangan dulu kau rayu-rayu dia di belakang tembok itu yang kau bisik bilang dia manis. Sekarang itu kau bilang kau macam bikin ganas kah? Lihat kau tiap hari. Memang dia saja, nanti kau lihat terus, kau mau lihat siapa lagi? Jadi terus memberi puji-pujian, dan itu yang menolong kita untuk menghargai tubuh kita. Bagian yang kedua saya temukan pada ayat yang ke-9 dan ke-10. Di bagian yang kedua saya memahami bagian ini dalam indahnya ikatan cinta, yaitu kekuatan yang kedua adalah menikmati dan menghargai emosi cinta secara seimbang. Yang tadi adalah menghargai dan menikmati tubuh sebagai kekuatan cinta, dan yang kedua adalah menghargai dan menikmati setiap emosi cinta secara seimbang. Perhatikan Bapak Ibu, ini karena ditulis dalam konteks cinta eros, sehingga Salomo mengatakan, engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu sekejap kejapan mata. Ayat yang 10 dia katakan, betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cinta daripada anggur, lebih nikmat cintamu daripada anggur. Saudara-saudara, bagian ini emosi cinta itu adalah rasa untuk suami istri yang sudah berumah tangga pasti mengerti bahwa cinta yang menggebu-gebu di awal ada waktu di mana rasa itu seperti mulai hilang. Dulu yang ketemu 1 jam itu seperti 1 bulan. Tapi hari ini berbulan-bulan ketemu juga tidak masalah. Karena sudah berubah. Dulu WA, SMS, telepon tidak cukup. Macam lihat dia gambar di HP itu, mau peluk HP baru tidur. Sekarang dia baru telepon langsung padam. Rasa mulai berubah. Membangun emosi cinta itu adalah kekuatan untuk menikmati indahnya ikatan cinta. Sedikit mirip dengan menikmati dan menghargai bagian yang pertama, yaitu setiap bagian-bagian tubuh. Di bagian ini ayat 7 itu saya ambil tentang bagaimana dia membangun emosi cinta. Engkau cantik sekali manisku. Lalu bagaimana bilang untuk laki-laki? Bilang, engkau hebat sekali gantengku. Kan jadinya lagu gantengnya pacarku. Jadi itu untuk yang pacar-pacar. Tapi untuk suami istri, membangun kembali emosi cinta itu sesuatu yang penting untuk mendorong, mengikat indahnya kekuatan cinta. Saya mengutip kata-kata yang indah dari beberapa pengubah kata cinta. Kata-kata itu begini, emosi cinta itu tidak menuntut. Emosi cinta itu tidak dipaksakan, tapi dinikmati. Karena itu ciri-ciri emosi cinta yang seimbang, ciri-ciri emosi cinta yang mengikat dalam satu kasih itu adalah begini. Mencintai itu berarti mengerti. Mencintai itu berarti menghargai. Mencintai itu berarti peduli.
Mencintai itu berarti melepaskan kebahagiaan demi yang dicintai. Karena itu saya senang sekali dengan cerita cinta dari satu orang yang bilang untuk kekasihnya yang sudah diambil orang lain. Dia bilang, "Adik, kakak sayang kau sungguh mati nih. Kakak cinta sekali. Tapi adik kau pilih yang lain, jadi demi kau kebahagiaan kakak relakan kau pergi. Biar kakak yang sakit sudah. Ih, hancur. Itulah cinta. Biar kakak kau lihat dia bahagia dengan yang lain. Mungkin nanti waktu dia bahagia dia kembali, kakak kau bilang, maaf ya, mau dapat sisa." Itu bukan cinta lagi namanya. Tapi karena cinta jadi biar sudah kakak tunggu jandamu. Itu tuh kata-kata yang sekarang. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Salomo mengajarkan supaya emosi cinta itu harus seimbang. Emosi cinta itu tidak menguasai, tapi emosi cinta itu mengubah. Saya juga senang sekali, meskipun kadang-kadang saya tidak setuju dengan anak-anak muda di PAM. Satu anak itu dia kalau ketemu saya dia selalu peluk saya, karena sebelumnya dia pemalas ibadah PAM. Terus dia bilang, Mapen jangan marah karena satu kali saya bilang, kawan, Mapen senang sekali kau datang ibadah PAM, tapi biasa kau duduk di luar, kenapa kau tak duduk dalam? Dia bilang, Mapen saya jaga ini Adenona, andalan. Jadi gara-gara Adenona kau datang ibadah PAM. Dia bilang, ya bisa juga Mapen. Ya tidak apa-apa. Itu namanya cinta yang mengubah. Jadi Adenona mengubah dia. Saya bilang, tapi besok kalau Adenona kamu dua terjadi, kakak kau tetap PKB biar kau dengan Adenona yang lain. Karena juga sama. Itu artinya dia bilang, yo kamu pergi ibadah karena kamu lihat ada dia di situ, jadi kami ibadah. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Itu namanya motivasi eksternal. Itu bagus. Siapa tahu dengan cara seperti itu kau ketemu Tuhan Yesus dan kau mencintai dia lebih daripada sebelumnya. Itu namanya emosi cinta yang seimbang. Yang mencintai yang mengubah. Mengubah ke positif, bukan menguasai. Mencintai yang menguasai itu juga dia cerita begini. Ada bilang sama kakak, saya terlihat kau jalan dengan cewek lain, padahal ini kakak dia jalan dengan dia perempuan. Saya terlihat kau jalan dengan orang lain. Itu namanya menguasai. Anak-anak laki-laki kalau kamu ketemu perempuan cantik yang begitu, timbang-timbang lagi. Itu cinta, tapi jangan menguasai. Supaya cinta itu seimbang. Cinta yang kita kenal itu adalah cinta yang kita terima dari laki-laki dan perempuan. Tapi khusus di bagian ini, saya melihat apa hubungannya dengan kita dan Yesus. Kalau tadi menghargai dan menikmati setiap bagian tubuh adalah bagaimana kita menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah. Dan dalam cinta yang tulus, cinta yang tidak memaksakan kehendak, tapi cinta yang mengubah, cinta yang mengerti, cinta yang menghargai, cinta yang peduli, tidak bisa dibandingkan oleh cinta siapapun selain daripada cinta Yesus Kristus. Itu yang kita terima. Bagian ini bagus sekali. Saya senang dengan satu lagu yang dinyanyikan oleh Yudika, yaitu Kasih Bapa. Sabut suara terbaik, tapi saya coba menyanyi. Dia menyanyi begini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi
kasih Bapa sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti mengasihiku. Bagus sekali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, itu bagian yang kedua. Supaya cinta kita, ikatan cinta semakin kuat, maka mari kita menghargai dan menikmati emosi cinta secara seimbang. Yang ketiga, ini bagus sekali. Saya temukan di ayat 12 sampai ayat 14. Saya coba mencari-cari bagaimana menafsir bagian ini. Karena Salomo menulisnya dengan menggunakan kiasan-kiasan pohon-pohon, lalu kemudian kebun dan berbagai macam rempah-rempah, kunyit, tebu, kayu manis, kemenyan, mur, gaharu di ayat 14. Di ayat 13 dia tulis tunas-tunas merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buah yang lezat. Dan ayat 12, dinda pengantinku kebun tertutup, engkau tertutup, kebun tertutup dan mata air termeterai. Dan saya menemukan tafsiran bahwa rupanya bagian ini dia bicara tentang kesucian atau keperawanan dari sang mempelai perempuan. Lalu saya memberi tema supaya cinta itu kuat, ikatan cinta semakin kuat adalah cinta mengajarkan cara hidup, bukan menghancurkan hidup. Cinta mengajarkan cara hidup dan bukan menghancurkan hidup. Dan ini penting sekali bagi kita yang masih pacaran hari ini. Kalau kau pasangan bilang, coba kawan kau buktikan dengan buka yang bagian bawah, lebih baik kau kasih tinggal dia. Karena itu orang yang tidak mengajarkan cara hidup, tapi mau menghancurkan hidupmu. Dan ini, bagian ini sebenarnya jujur bicara tentang bagaimana seksualitas dipergunakan secara bertanggung jawab. Sehingga perempuan ini dia masih perawan, kesucian hidup, dan cara menghargai seks sebagai anugerah. Saya senang sebab hari ini saya boleh bicara tentang seks di atas mimbar yang suci ini. Sebab kita bilang jangan bicara itu barang yang tabu, terbaik. Jangan bicara seks terbuka. Dan hari ini Alkitab ajar saya untuk bicara. Siapa bilang seks itu barang terbaik? Terbaik kalau kamu curi, belum waktunya sudah pakai, belum waktunya sudah diam-diam ambil. Anak-anak, saudara-saudara mahasiswa, atau yang masih belum kawin, masih pacar-pacar, kamu yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, segera bertobat. Stop. Jangan menggunakan seks, itu bukan hakmu. Seks itu adalah anugerah yang indah, hadiah yang indah yang diberikan Allah bagi laki-laki dan perempuan saat mereka menjadi suami istri diberkati. Jangan pakai sebarang-sebarang. Karena itu dulu saya tinggal di Wisma Lydia. Ada yang tahu asrama itu? Saya tinggal di Wisma Lydia dari tahun 97 sampai tahun 2000. Cukup lama. Kami punya bapak kos itu, ada beberapa senior yang kuliah juga di SCT, dia bilang kamu jadi pengurus rohani. Saya punya tugas tuh, biasanya saya ikut pace di mobil malam-malam, terus tuh naik dari Taboria tuh padam lampu, padam senter mobil. Di situ kan di rumah-rumah dosen uncen tuh ada tikungan banyak toh. Nanti pas ton tikung baru pace kasih senter menyala panjang itu, lihat don cari jalan. Karena lain berdiri susun di pinggir-pinggir tembok. Padahal di Wisma Lydia itu ada tempat pacaran yang bagus. Mari pacaran di sini.
supaya pacaran dengan sehat. Kasihan kita bapak dengan mama kirim kita datang sekolah jauh-jauh, lalu cinta bikin sampai kakak kau jatuh dari cabang Uncen. Ada bapak satu dari Biak, dong telepon, tanya, bapak pu anak ini tara lulus, jadi dia tara bisa wisuda. Kenapa? Oh, dia jatuh karena dia tara ikut kuliah baik-baik. Terus dia bapak bilang, ya saya kirim dia ke sana untuk kuliah, bukan pergi untuk panjat-panjat jadi jatuh karena tara sekolah selesai. Kenapa? Pulang bawa ijazah 3. Ijazahnya ijazah apa saja? Ya baik kalau dapat sarjana, tapi ijazah yang paling dia bawa pulang itu adalah suami, istri, anak, mantu, mama, bapak. Itu ijazah tambahan. Karena pakai seks dengan sembarang. Saudara-saudara, kebun yang tertutup itu adalah lambang dari keperawanan. Menjaga kesucian diri juga lambang dari keperjakaan. Karena dong bilang perawan bisa dibuktikan kalau saudara perawan, tapi perjaka tidak bisa dibuktikan kalau saudara perjaka. Jadi sudah berapa kali, tapi juga terada yang akan membuktikan kalau kau perjaka atau tidak. Tapi kalau perawan, adik-adik, nona-nona manis, cantik-cantik, bagus-bagus, jangan mau ya. Kalau kakak bilang coba kau buktikan, sudah biar kakak ganteng sampai di langit sana, uang banyak kasih tinggal. Cari kakak yang lain, ada kakak banyak tunggu di belakang. Ini bagian yang bicara hari ini. Wangi-wangian, mur dan segala macam berhubungan dengan keharuman nama baik yang dimiliki oleh seorang gadis. Hari ini, dewasa ini, ya oke, sudah ketum bilang bahwa itu kakak dan dua pemau, baru bapak mama tinggal bayar saja. Bapak dan mama tinggal setuju saja. Jadi, pergi sudah, nanti jangan sampai ada nona dia minum baygon kah, kalau minum baygon masih baik. Tapi jangan dia minum Baiklin. Karena ada satu anak yang saya piara anak dari Mamberamo itu dia minum Baiklin. Saya bilang, kau pikir kau tali perut itu baju kan? Kau minum Baiklin. Jangan lagi begini ada yang meninggal, don't cek-cek begini, dia minum ini baterai. Jadi dia mama menangis dia bilang, mama kira ini mama melahirkan anak perempuan. Padahal mama melahirkan senter. Karena dia tumbuh baterai sampai ini baru dia minum. Kecewa toh, terus gantung diri. Ini bagian yang penting sekali. Untuk kita, orang-orang yang telah menikah, tunas-tunas merupakan lambang dari hasil yang kita lahirkan, dari perilaku kita. Karena itu kembali lagi ke bagian 1 dan 2 tadi. Menghargai tubuh, menikmati emosi cinta yang seimbang. Bagian Alkitab hari ini sungguh mengajarkan kepada kita, bukan lihat ke langit, tapi lihat kenyataan hidup hari ini untuk merefleksikan diri terhadap ciptaan yang Tuhan beri, yaitu manusia, makhluk hina yang dibuat menjadi mulia. Ingat khotbah minggu lalu. Dan bagian terakhir, bagian ini saya dapatkan di ayat yang ke-15. Sebelum ke bagian terakhir, untuk bagian yang ketiga tadi, bagi kita suami istri hari ini, hargai bagian yang pertama, menghargai dan menikmati setiap bagian tubuh dari pasangan kita dan dari diri kita sendiri, lalu membangun emosi cinta yang seimbang, dan cinta kita tidak menghancurkan tetapi mengajarkan cara hidup. Ibrani pasal 13 ayat 4 untuk suami istri. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Karena itu kalau ada yang diam-diam WA kah, diam-diam jatuh hati dengan dia teman yang kasih perhatian banyak kah, bilang Tuhan tolong saya, rasa ini Tuhan kasih hilang sebab sapu mace ada di rumah. Jangan lihat perempuan lain. Kalau ada yang sudah punya perempuan kedua atau ketiga, bertobat, minta ampun pada Tuhan Allah.
Bagian ini penting. Ada yang biasa cari-cari kue di luar, bertobat juga. Berharap bahwa itu tidak ada di dalam jemaat ini. Sebab selama saya menjadi pendeta jemaat, perkara di bawah ban pinggang itu selalu menjadi perkara dalam rumah tangga. Menodai tempat tidur. Lalu dia bilang, bukan tempat tidur di tompu rumah, tempat tidur di hotel ya. Yo, tempat tidur di hotel, nanti kau pulang kau tidur yang satu di rumah lagi. Itu. Sehingga bagian ini harus dihargai. Anak-anak muda, jangan pakai karunia berkat Tuhan itu dengan sembarang-sembarang. Jangan hambur sembarang-sembarang. Karena bukan hanya keperawanan yang penting, tapi juga kesucian seorang laki-laki itu penting. Bagian ini bicara dengan jelas. Yang terakhir, ayat 15. Mari kita baca ayat 15 sama-sama. 1, 2, 3. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Ini artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam indahnya ikatan cinta dan hal yang keempat yang saya mengerti, bahwa ikatan cinta yang tulus, indah dan kuat akan selalu menghasilkan hidup yang menghidupkan. Seperti mata air adalah lambang kehidupan. Jadi kalau satu rumah tangga, satu hubungan itu ada semangat hidup, itulah ciri-ciri bahwa di situ ada sumber kehidupan. Kalau pacaran terus baku marah, berkelahi, baku iri, baku cemburu, bubar sudah. Tapi kalau pacaran terus baku kasih semangat, baku jaga, lanjut. Suami istri hari ini, kalau rumah tangga kita, hubungan suami istri kita, seperti lagi tidak ada semangat hidup. Hidup dan mati hampir mirip. Bertahan, ada yang bilang, kami bertahan hanya karena anak-anak. Maka itu adalah ciri-ciri bahwa di dalam rumahmu tidak ada mata air kehidupan. Tidak ada sumber kehidupan. Seorang istri, seorang perempuan harus menjadi sumber kehidupan. Tapi juga laki-laki harus menjadi kekuatan untuk sumber kehidupan itu. Sehingga ikatan cinta akan semakin menjadi kuat karena ada kehidupan yang saling memberkati, kehidupan yang saling menopang, kehidupan yang saling menguatkan di dalam cinta itu. Sehingga ia akan bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Itulah 4 hal yang saya pelajari dari Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan mengakhiri bagian ini, saya ingin mengajak kita untuk menyanyi satu lagu yang biasa kami menyanyi di sekolah minggu, sebagai lagu yang juga menunjukkan bahwa di rumah mereka, di keluarga mereka ada cinta. Bukan hanya cinta eros, tapi di sana ada cinta storge dan cinta filia. Maka cinta agape Allah akan memenuhi rumah tangga itu. Lagu itu tentang keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan. Bisa? Ku cinta keluarga Tuhan. Kalau kakak bisa main, kita menyanyi. Kalau tidak, kita menyanyi sambil tepuk tangan. Ku cinta keluarga Tuhan, semua saling. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Tuh, satu kali lagi dengan sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kiranya kita dapat menikmati kasih agape Allah, cinta agape Allah
di dalam hubungan kita melalui cinta eros di antara suami istri, cinta storge di antara kita sebagai sesama, dan cinta pelia di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin.